Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Trisna Livia dengan NIM C1F0 18026, mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang baik menurut Rasulullah adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis berikut. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bazar At-Tabarani. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Penggunaan dan perindustrian harta. 1. Tidak boros dan tidak kikir. 2. Memberikan infak dan sedekah. 3. Membayar zakat sesuai ketentuan. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. 5. Meringankan kesulitan orang berutang. Akad atau kontrak. Akad dalam bahasa Arabnya al-akad atau jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat, atau al-rabt. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Karim mengelompokkan akad menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Akad tabaru, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nibala atau not-for-profit transaction. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba atau for-profit transaction. Transaksi yang dilarang. Transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. 2. Riba. 3. Penipuan. 4. Perjudian. 5. Gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. 6. Ikhtiar atau penimbunan barang. 7. Monopoli. 8. Bai'an najisi atau rekayasa permintaan. 9. Suap. 10. Ta'aluk atau penjual bersyarat. 11. Ba'al-ina atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. 12. Jual beli dengan cara talaqi ar-ruqaban. Riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau nuwu, meningkatkan atau al-irtifa, dan membesar atau al-uhu. Jenis riba. Riba nasiah adalah riba yang muncul karena utang piutang yang dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang atau ribawi barang jenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tuna atau kredit.
Prinsip sistem keuangan syariah. Pada akhir 1970-an, mulailah berdiri bank yang mengadopsi sistem syariah, kemudian berkembang pesat, dan saat ini banyak negara telah melakukan kegiatan perdagangan dan bisnis. Filosofi sistem keuangan, bebas bunga atau larangan riba, tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, dan sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerja sama bagi hasil, maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh penerima modal. Prinsip-prinsip sistem keuangan Islam sebagai mana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. 1. Pelarangan riba. 2. Pemberian resiko. 3. Tidak menganggap uang sebagai modal konvensional. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk umkartaini kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut: mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah, saham syariah. 2. Akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kataini kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut: murabah, salam, istisarah, ijarah. 3. Akad lainnya meliputi saraf, wadiah, qaradul hasan, al-wakalah, hiwalah atau ran. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.